Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, selamat datang kembali di sesi Q&A edisi Oktober 2020. Perkenalkan, nama saya Budi, saya adalah founder dan primary contributor untuk channel YouTube Indonesia Belajar. Yuk kita mulai sesi Q&A kita. Oh ya teman-teman, sebelum saya mulai menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan, saya akan coba berikan beberapa updates terkait channel YouTube Indonesia Belajar ini. Updates pertama terkait seri pembelajaran visualisasi data dengan Python Matplotlib. Ini merupakan playlist yang paling aktif digarap untuk saat ini. Kebetulan di semester ini saya mengajar mata kuliah visualisasi data di kampus. Dan salah satu topik perkuliahannya terkait Matplotlib. Jadi, melalui playlist ini, secara tidak langsung teman-teman dapat turut menikmati sebagian materi perkuliahan di kelas saya. Updates kedua terkait ulasan distro Linux. Terdapat 3 distro Linux yang kami ulas baru-baru ini, yaitu MX Linux 19.2 KDE Plasma Edition, Deepin Linux 20, dan T-Linux OS 11. T-Linux OS ini termasuk spesial karena distro Linux yang satu ini dikembangkan oleh salah satu komunitas open source di Indonesia. Distro Linux lain yang akan kami review berikutnya adalah Gecko Linux. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Updates ketiga terkait sesi podcast. Di channel Indonesia Belajar ini kami sudah menghadirkan Willy Sudiarto Raharjo sebagai salah seorang tokoh penggiat Linux dan free open source software di Indonesia. Dalam sesi tersebut, Bro Willy sudah banyak membagikan pengalamannya selama terlibat dalam beberapa open source project seperti Slackware Linux, Mate Desktop, FileZilla, OpenOffice, dan banyak lagi. Untuk bidang data, kami telah mengundang Teresia Tansil untuk mengupas topik seputar data engineering. Ada banyak sekali informasi menarik yang dibagikan oleh Tere dalam sesi tersebut. Kami juga sempat mengundang Dima Dinama untuk bincang-bincang seputar penyelenggaraan PyCon ID 2020. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mendaftar, pastikan teman-teman untuk ikut partisipasi, karena acaranya bakal seru banget. Salah satu keynote speaker untuk PyCon ID kali ini adalah seorang Python core developer. Lalu pada sesi podcast terbaru, kami juga sempat menghadirkan Mas Eko Suprapto Wibowo untuk bincang-bincang seputar remote working. Sesi tersebut banyak mengupas seputar apa itu remote working, serta keuntungan yang ditawarkan dari remote working bila dibandingkan dengan kerja kantoran. Mas Eko sendiri merupakan seorang founder dan juga CEO untuk Remote Worker Indonesia. Update terakhir terkait video pembelajaran yang terdapat di channel Indonesia Belajar. Saat ini sudah terdapat 300 video pembelajaran yang kami hasilkan. Semoga setiap video pembelajaran yang kami hasilkan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi banyak orang. Mohon dukungan selalu dari teman-teman agar kami selalu berada dalam lindungan dan kesehatan supaya dapat terus berkarya. Ini adalah 4 update yang bisa kami sampaikan terkait channel Indonesia Belajar. Selanjutnya saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan sebelumnya untuk sesi Q&A edisi Oktober 2020 ini. Pertanyaan pertama diajukan oleh Fikri As. Podcast sama Pak Ono W. Purbo dan Kurniawan, founder Xcode ORID. Terima kasih untuk request-nya. Wah, ini request yang sangat menarik sekali. Bagi channel Indonesia Belajar, Pak Ono termasuk pakar dan sesepuh dunia IT di Indonesia. Beliau juga secara konsisten mempopulerkan penggunaan Linux dan free open source software di Indonesia. Kami pasti akan coba reach out beliau untuk kita undang dalam sesi podcast di channel Indonesia Belajar. Berikutnya request kedua ditujukan untuk Mas Koko Kurniawan. Beliau juga memiliki reputasi yang tidak perlu diragukan lagi di dunia cyber security. Kami juga akan coba reach out Mas Koko Kurniawan untuk kita undang di sesi podcast Indonesia Belajar. Pertanyaan kedua diajukan oleh Ilham Adi Setiawan. Ngobrol bareng Mimin Adi Hidayat dong soal FreeBSD dan sysadmin. Terima kasih sekali untuk request-nya. Kang Adi Hidayat termasuk tokoh penggerak FreeBSD di Indonesia. Kami pasti akan reach out beliau untuk kita undang dalam sesi podcast di channel Indonesia Belajar ini. Pertanyaan ketiga diajukan oleh Zur Popai. Apakah ada harapan bekerja untuk seorang programmer yang hanya lulusan SMP?
Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan senada juga cukup sering kami ajukan di beberapa sesi podcast di channel Indonesia Belajar ini. Kami sangat menyarankan untuk menyimak sesi podcast kami bersama Teresia Tansil dan juga sesi podcast bersama Mas Eko Suprapto Wibowo. Kedua narasumber tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa untuk dapat bekerja secara profesional di bidang IT, sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah skill, dan bukannya ijazah. Skill seseorang akan dapat dengan mudah dilihat melalui portfolio, dan salah satu portfolio yang paling umum digunakan di dunia IT adalah GitHub. Pertanyaan keempat diajukan oleh Dimas Yusuf Putra Yuga. Bahas tentang materi desain web. Terima kasih untuk request-nya. Kebetulan kami di channel Indonesia Belajar ini belum berfokus pada pemrograman ataupun desain web. Untuk pembelajaran web, kami sangat menyarankan untuk belajar di channel YouTube Web Programming Unpas yang dikelola oleh Pak Sandika Galih. Channel YouTube-nya sangat keren banget dan materi pembelajaran yang disampaikan juga sangat baik sekali. Pertanyaan kelima diajukan oleh Rizal. Nanya dong Pak, menurut Bapak perbedaan antara data analis, data engineer, dan data science itu apa sih? Lalu skill set apa saja yang diperlukan untuk mendalami bidang-bidang tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab dalam beberapa sesi podcast terkait data yang pernah kami hadirkan di channel Indonesia Belajar ini. Sampai dengan saat ini setidaknya ada 3 sesi podcast terkait data. Yang pertama adalah sesi podcast bersama Tantini Tanjung dengan topik bahasan seputar Business Intelligence. Lalu dilanjutkan dengan sesi podcast bersama Lilian Chong dengan topik bahasan seputar Data Science. Dan terakhir ada sesi podcast bersama Teresia Tansil yang mengupas tuntas seputar bidang Data Engineering. Jadi saya sangat sarankan untuk menyimak dan menggali banyak informasi berharga dari ketiga sesi podcast tersebut. Pertanyaan ke-6 diajukan oleh Rio Darmawan. Pak, apa sih yang harus dipersiapkan secara general sebelum melakukan coding? Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya ada 2 aspek yang mesti dipersiapkan sebelum kita melakukan coding. Aspek pertama adalah aspek teknis. Di sini berbicara mengenai perangkat komputer, sistem operasi, text editor, IDE, compiler, interpreter, dan beberapa kebutuhan teknis lainnya. Nah, aspek teknis ini tentunya akan sangat bergantung pada kebutuhan coding teman-teman. Semisal, bagi teman-teman yang baru mulai belajar programming, tentunya teman-teman tidak membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Komputer tua pun bisa kita manfaatkan. Di channel Indonesia Belajar ini, kami sempat mengulas beberapa distro Linux yang bisa digunakan untuk menggerakkan kembali komputer-komputer dengan spesifikasi minimalis. Menurut kami, Linux adalah sistem operasi yang sangat ideal bagi teman-teman yang ingin mendalami programming. Aspek kedua yang perlu dipersiapkan adalah aspek non-teknis. Di sini berbicara mengenai fokus, kesiapan fisik, dan juga motivasi. Dalam melakukan programming, teman-teman membutuhkan fokus yang optimal. Oleh karenanya, kami sangat menyarankan untuk menjauhkan diri dari berbagai hal yang bisa mengganggu fokus kita. Sewaktu saya bekerja, saya selalu memastikan agar handphone tetap berada dalam laci. Karena bagi saya, WhatsApp, Telegram, dan berbagai notifikasi sosial media lainnya bisa sangat mengganggu fokus saya dalam bekerja, yang ujungnya hanya menurunkan produktivitas. Di sini teman-teman perlu mengenali faktor-faktor apa saja yang biasanya mengganggu fokus teman-teman sewaktu bekerja. Kondisi fisik juga sangat berpengaruh. Kita tidak dapat melakukan programming secara optimal dengan kondisi fisik yang lelah. Jadi, pastikan teman-teman untuk melakukan pengaturan waktu dengan bijak. Dan yang terakhir adalah motivasi. Bagi saya, programming adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Hanya saja tidak jarang saya menemui beberapa siswa yang mempelajari programming hanya sekadar untuk lulus dari suatu mata pelajaran ataupun mata kuliah. Menurut saya ini merupakan motivasi belajar yang sangat dangkal sekali dan tidak akan membuahkan kompetensi atau keahlian. Milikilah mentalitas sebagai pembelajar yang baik. Kita belajar untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian kita. Belajar merupakan proses transisi dari kondisi tidak bisa menjadi bisa, dan bukan sekadar lulus dari mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Pertanyaan terakhir diajukan oleh Jiren Channel.
Bisa kasih workshop lagi admin data yang lebih kompleks lagi seperti analis data di e-commerce. Seperti apa sih yang mereka lakukan? Mereka bisa mengetahui atau merekomendasi produk-produk yang dicari sama user. Terima kasih untuk request-nya, kalimatnya cukup membingungkan. Tapi dari apa yang kami pahami, ini sepertinya suatu request untuk melanjutkan kembali topik terkait workshop data science yang pernah kami garap sebelumnya. Materi-materi workshop yang mengangkat studi kasus spesifik di bidang data science pasti akan kami garap lagi. Hanya saja, untuk saat ini kami coba fokuskan terlebih dahulu pada materi-materi yang sifatnya fundamental terkait data. Harapannya ini dapat memberikan fondasi yang cukup kuat, sehingga sewaktu kami melanjutkan kembali topik-topik workshop yang sifatnya terapan, teman-teman dapat mengikutinya dan memahaminya dengan baik. Nah, nampaknya setiap poin pertanyaan yang diajukan sudah saya jawab dan semoga memang dapat menjawab. Kami akan coba buat sesi tanya-jawab ini secara rutin di tiap bulannya, dan semoga ini bisa meningkatkan interaksi kita. Oke, kami tutup dulu sesi Q&A kita kali ini. Salam Indonesia belajar biar bisa bantu banyak orang.